Shalom Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Saat ini kembali kami datang untuk mencari hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Mari jumpailah setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ibadah worship at home ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan melawat mereka. Terima kasih Bapa, kami akan bersuka cita, kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Dia Tuhan dan Raja, ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya, dahsyat, Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Mari katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya, dahsyat, Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini, Dia bertahta atas pujian kami, atas pujian kami. Dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Hey, Allah kita dahsyat.
dahsyat, Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat, 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 Allah kita dahsyat. Amin Tuhan. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Mari katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Sungguh tiada yang kami ingin, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sambanya. Allah sumber, yes Lord, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Engkau tetap Allah yang dahsyat. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami mengenal-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Kami rindu, buka hati kami, buka mata kami. Jesus. Oh. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu,
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembahmu. Haleluya. Kami mau menjadi penyembahmu, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Kami mengasihimu, Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ini kami umatmu. Kami datang untuk menyembah. Mari kau lawas setiap umatmu, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau serius dengan Engkau, Allah yang mengenal hati kami, pribadi yang baik dalam hidup kami. Haleluya, Jesus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara semua, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama hari ini. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami datang ke hadirat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini.
Kami tahu Tuhan, saat kami duduk merenungkan firman Tuhan, Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan Engkau Allah yang selalu melihat dan tertuju kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan sharing firman, berkati setiap kami yang mau sama-sama Tuhan untuk belajar firman Tuhan, berkati hati kami boleh menjadi tanah yang baik, sehingga saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami juga dibawa masuk ke dalam realitas firman, sehingga kami bukan lagi menjadi orang yang hanya membaca firman, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman yang hidupnya menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, sore hari ini saya mau sharing tentang proses bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita semua, pasti kita mengalami yang namanya proses kehidupan. Baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, orang yang sudah usia pun. Karena itu, di slide pertama saya memakai gambar ini. Saudara, segala sesuatu di dalam kehidupan itu perlu yang namanya proses. Saudara, proses yang kita lalui, baik kita sadar atau tidak sadar, saat kita membuka mata kita, saat kita masih dikatakan kita manusia yang hidup, semua orang akan melalui yang namanya proses. Bedanya, kita bisa melaluinya bersama dengan Allah kita, atau kita mau berproses dengan menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Di sini saat saya membaca firman, saat saya sampai di Kejadian pasal yang ke-37 sampai di Kejadian 41, ini ada cerita tentang Yusuf. Kita semua tahu cerita tentang Yusuf. Saudara, Yusuf ini saat saya merenungkan firman ini kembali, Yusuf ini orang yang benar-benar yang prosesnya itu tidak main-main, saudara. Dikatakan di Kejadian 37 ayat 18, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara, saya juga mempunyai saudara kandung. Saya mempunyai Cece dan mempunyai adik. Puji Tuhan, kami berempat boleh saling mengasihi. Saudara, kalau kita melihat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, secara manusia, saudara, saat saya merenungkan firman ini tuh hal yang menyakitkan hati kita. Bahkan mungkin kalau secara manusia biasa, Yusuf ini pasti akan sakit hati kepada saudara-saudaranya. Mari kita lihat lebih lanjut tentang cerita Yusuf. Dikatakan di Kejadian pasal yang ke-37 ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Ia ini adalah Yusuf, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Saudara, ayat ini ada karena sebelumnya itu ada sesuatu yang terjadi. Saudara, Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Karena Yusuf adalah anak yang lahir bagi Yakub saat Yakub sudah lanjut umurnya. Sehingga di antara saudara-saudaranya, Yakub itu sangat mengasihi Yusuf. Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Dan saudara, saat Yusuf tidur, Yusuf bermimpi bahwa berkas gandumnya akan berdiri dan berkas gandum saudara-saudaranya itu akan menyembah dia. Sehingga di dalam diri saudaranya, mereka itu merasa iri, mereka merasa benci kepada Yusuf, sehingga saat Yusuf kelihatan kepada mereka, dalam diri saudara-saudaranya, mereka bermufakat, saudara. Karena itu jangan memandang enteng soal perkara iri hati. Kelihatannya itu perkara sepele loh, saudara. Tapi saat iri hati itu terus ada di dalam kehidupan kita, tanpa sadar dosa sudah mengintip di depan
pintu. Iri hati itu bisa membuat kita melakukan banyak perbuatan jahat, bahkan perilaku jahat yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Karena itu kita harus hati-hati. Saudara, saya dalam pengalaman sebagai orang tua, untuk mendidik kedua anak saya itu bukan perkara yang gampang. Saya dan Kotomi saat kita sama-sama berdoa, kita selalu meminta, Tuhan berikan hikmat-Mu supaya kami bisa mendidik kedua anak kami. Karena kami enggak mau membuat mereka iri hati satu dengan yang lainnya. Kami enggak mau mereka memiliki kepahitan antara saudara satu dengan yang lainnya, atau kepahitan kepada kami sebagai orang tua. Karena itu saudara, di slide yang berikutnya itu ada Yusuf dijual oleh saudaranya. Saudara, tidak sampai cuman dibuang ke dalam sumur, tetapi di Kejadian pasal 37 ayat 27 dikatakan bahwa marilah kita jual dia. Ini maksudnya saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Lihat saudara, hasil dari iri hati itu menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat. Yusuf dibuang di dalam sumur. Belum selesai dibuang, saat ada pedagang Ismail yang lewat, Yusuf dijual. Saudara, lihat, perkara yang sedemikian oleh saudara sedaging Yusuf sendiri. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Setiap kita saudara pasti memiliki proses di dalam kehidupan kita. Kenapa saya tampilkan ayat ini? Karena saya sangat percaya saat Yusuf dijual, saat Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, Yusuf pasti merasa segala sesuatu itu menyakitkan bagi dirinya. Dan saya sangat percaya kalau Yusuf tidak memiliki Allah yang menyertai dia, dan dia tidak datang kepada Allah, Yusuf tidak mungkin bisa bertahan. Karena pasti rasanya itu sakit sekali oleh saudara kandung sendiri dibuang di dalam sumur, dijual oleh orang Ismail. Dia harus pergi dari keluarganya, pergi jauh dari orang tuanya, pergi dari kotanya, dan ikut sebagai budak loh saudara. Padahal Yusuf itu anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Karena itu di Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa saya sangat jatuh cinta kepada Allah yang sangat punya? Salah satunya ini, karena dia bukan hanya mengatakan bahwa dia juru selamat buat saya, tapi dia Tuhan yang juga berkata kepada saya saat saya letih lesu, saat saya capek dan berbeban berat, saat saya kehilangan pengharapan, saya tetap punya dia. Saya tetap punya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan kepada saya. Karena itu dari pertama saya memakai judul renungan hari ini, berproses itu bersama dengan Tuhan. Saat kita berproses sendirian saudara, betapa kuat pun kita pasti akan lelah. Kita akan pasti merasa kehilangan, di satu titik kita merasa kehilangan pengharapan. Tapi saat engkau mau berproses bersama Tuhan, bersama Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau, maka di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah. Tuhan membuka tangannya seperti ini dan berkata, marilah. Marilah kepadaku, hai engkau semua anak-anakku, engkau yang letih lesu saat engkau berproses, saat engkau merasa berbeban berat karena masalahmu yang terlalu berat. Aku, Tuhan Allahmu, selalu ada untukmu. Dan dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Karena Allah yang kita punya adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Saudara, kalau saya boleh sharing pengalaman ya, saya bisa ada seperti saya hari ini, itu karena proses yang di belakang yang buat saya secara pribadi itu berat. Saat saya masih umur 20-an, orang tua saya
Pertama, mami saya meninggal dunia. Itu pukulan yang sangat berat bagi saya. Karena waktu itu mami saya, orang tua saya itu adalah segala sesuatu untuk saya. Beliau tiang doa saya, beliau yang mensupport saya saat ada masalah, dan mereka itu juga teman cerita buat saya. Jadi saat saya ada apapun saya bisa cerita. Saat mami saya sakit dan tidak ada, itu pukulan yang sangat berat. Lalu 7 bulan kemudian papi saya yang tidak ada. Di situ saudara, kenapa saya mau sharing hari ini? Karena saya sudah melaluinya. Saat saya benar-benar penghilangan pengharapan saya hanya punya Tuhan saya. Di dalam kamar doa saya sangat bersyukur karena saya punya Allah seperti Dia. Allah yang tahu saat saya sudah kehilangan pengharapan. Allah yang tahu saat saya sudah tidak punya kekuatan. Dia datang bukan menjadi Allah yang hanya hitam di atas putih di dalam firman, tapi Dia datang sebagai seorang pribadi. Dia menguatkan, Dia menolong, sehingga saya tetap boleh kuat sampai hari ini. Karena itu kalau banyak orang datang kepada saya cerita tentang pengalamannya atau cerita tentang apapun, saya tidak mau sok pinter saudara. Saya selalu berdoa terlebih dahulu dan berdoa bersama dengan yang datang kepada saya. Karena saya sangat tahu yang bisa membantu itu bukan saya, tetapi Allah yang kita punya, yang sanggup melakukan lebih besar dari pemikiran kita. Saudara, setelah Yusuf dijual kepada orang Ismail itu, Yusuf sampai di rumah Potifar. Dan ini saudara, Yusuf itu menjadi orang yang disertai oleh Allah. Saya percaya saat Yusuf dibuang, saat Yusuf dijual, dia tetap takut akan Allah. Dia tetap memegang teguh bahwa Allah yang dia punya tidak akan meninggalkan dia. Sehingga saat sampai di rumah Potifar, Yusuf itu menjadi orang kepercayaan Potifar. Meskipun prosesnya begitu berat, saat Allah ada di pihakmu, percayalah, proses itu akan menghasilkan buah yang lebih dari pemikiranmu. Saat Yusuf di rumah Potifar, saat melihat Yusuf sedemikian gagah, istri Potifar mulai menggoda Yusuf. Bukan hanya sekali loh saudara, tapi terus beberapa kali. Sampai akhirnya saat Yusuf digoda dan dipaksa, Yusuf lari saudara. Dan apa yang didapatkan Yusuf? Bukan kebenaran yang membela dia. Yusuf malah dipitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara. Karena itu setiap pemrosesan yang ada di dalam hidup kita itu bukan suatu yang kebetulan. Kenapa saudara? Saat saya merenungkan dari cerita Yusuf, saya percaya proses yang dialami Yusuf itu yang membuatnya pada akhirnya dia dipercaya oleh Firaun menjadi penguasa atas Mesir. Saudara, Yusuf saat di penjara dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan kalau saudara baca, oleh kepala penjara Yusuf itu menjadi orang kepercayaan. Sehingga saat saudara ada juru minum dan juru roti yang di penjara bersama, saat mereka bermimpi dan mereka istilahnya galau menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf mengartikannya. Dan benar saudara, apa yang diartikan Yusuf itu yang terjadi. Juru minum dikembalikan kepada pangkatnya dan juru roti dihukum hukuman mati. Dan saat itu pun, saat Yusuf berkata kepada juru minum, jangan lupa, ingatlah aku, ceritakanlah hal ikhwalku kepada Firaun. Ternyata sekali lagi Yusuf dilupakan. Saudara, proses yang begitu lengkap itu harus dilalui Yusuf untuk tujuannya. Saat saudara baca di Kejadian paling akhir, itu dikatakan setiap proses yang dilalui oleh Yusuf itu dikarenakan Yusuf dipersiapkan Allah untuk menghidupi seluruh bangsa yang besar. Bahkan Yusuf dipersiapkan Allah supaya dia bisa menghidupi seluruh keluarganya di musim kekeringan. Bayangkan saudara,
dari seorang anak yang sangat dikasihi bapaknya, dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual kepada orang Ismail. Dia harus difitnah dan dipenjara. Semua proses itu dilalui oleh Yusuf, sehingga pada akhirnya saudara, di Kejadian 41 ayat 39 dan 40 dikatakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal, budi dan bijaksana seperti engkau. Kenapa Yusuf bisa berakal, budi dan bijaksana? Karena Allah yang menyertai dia. Bukan karena Yusufnya saudara, tetapi karena Allah yang memberitahu mimpi Firaun kepada Yusuf. Allah yang menjadikan hati kepala penjara boleh kasih kepada Yusuf dan mempercayakan semua urusan penjara kepada Yusuf. Dan dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kita bisa lihat saudara ya, ini loh hasil dari proses bila Yusuf berproses bersama dengan Tuhan. Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir dan memelihara kehidupan keluarganya. Saudara, saat proses kehidupan kita terasa sangat berat, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan bilang kenapa aku harus lahir dari keluarga ini, kenapa aku harus ada di lingkungan ini, kenapa aku gak seperti itu, kenapa aku gak seperti dia dan sebagainya. Ingat cerita Yusuf saudara, karena itu saat engkau datang kepada setiap firman, biarkanlah firman kebenarannya menjadi kehidupan di dalam hidupmu. Maka engkau akan tahu saat Tuhan memproses engkau dari mudamu, Tuhan itu ingin mempersiapkan engkau seperti Tuhan mempersiapkan Yusuf. Jangan lari dari proses Tuhan. Justru berproseslah bersama Tuhan yang punya tujuan atas kehidupanmu. Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Kira-kira kalau hari ini terjadi sesuatu kepada kita, Tuhan tahu. Pasti tahu, karena mata Tuhan tertuju kepada setiap anak-anaknya yang hidup takut akan Tuhan. Kita lihat, kata-kata Jesus love you itu kelihatannya biasa. Benar apa enggak saudara? Kalau orang bilang, Tuhan berkati ya, Jesus love you, kelihatannya biasa. Tapi ingat saudara, kata-kata ini mengandung arti yang sangat besar. Tuhan mengasihi engkau. Bahkan kau saat dalam pergumulan, saat iblis memanipulasi pikiranmu dengan kata-kata, lihat toh, kamu orang Kristen cinta Tuhan, hidupmu malah kayak gini, enak enggak cinta Tuhan toh? Ingat saudara, itu hanya kata intimidasi iblis. Kasih Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kita. Meskipun dia tidak terlihat, tetapi yang kita hadapi itu menjadi bukti kebesarannya di dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur saudara, sungguh. Saya selalu menyaksikan di dalam kehidupan saya, kalau Tuhan tidak beracara di dalam kehidupan saya, nggak mungkin saudara saya bisa tetap kuat, saya bisa tetap setia kepada Tuhan. Sungguh, karena Tuhan itu senantiasa beracara. Saat toko saudara ya, toko itu loh tetap di sana saudara, ya di Candipuro, toko Tommy Jaya. Cuman saudara yang mendatangkan pembeli, kalau bukan Tuhan siapa saudara? Tuhan itu yang menggerakkan, datang bisa membeli. Dan saudara tahu, saat tadi saya sharing ya, tiba-tiba tenggorokan saya itu enggak enak. Saudara, segampang itu dan serapuh itu tubuh manusia. Kena virus dikit, kena kuman dikit bisa sakit. Kasih Tuhan yang membuat kita tetap sehat. Jadi kalau kita tetap punya tubuh yang sehat, kasihilah Tuhan. Jangan kebalik, oh iya Tuhan mengasihiku, ya sudah aku seenaknya sendiri. No, karena hidup kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, biarkanlah hidupmu menjadi suatu Alkitab yang terbuka yang boleh dibaca oleh orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Allah yang sangat mengasihi kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sudah memberkati kami semua dengan perenungan firman-Mu. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya ya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan terus berkarya di dalam kehidupan kami, berproses bersama-sama dengan kami Tuhan. Saat kami Tuhan merasa tidak ada lagi tempat pijakan, saat kami merasa tidak ada lagi harapan Tuhan, saat kami merasa benar-benar tidak ada orang yang dapat menolong kami, ajarkan kami Tuhan supaya kami sangat tahu dan kami mengalaminya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Buat kami terus bisa melihat Engkau, buat kami terus boleh jatuh cinta kepadamu hari demi hari. Karena sungguh Tuhan, kami rindu terus boleh masuk ke dalam proses yang Engkau tentukan bagi kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan boleh melihat keindahan-Mu, kami rindu boleh melihat kecantikan-Mu hari demi hari. Ajarkan dan beri kami hati yang rindu untuk merenungkan firman dan boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, bahkan kasih-Mu lebih besar dari setiap pikiran yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami terus cinta kepada Engkau lagi dan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore saudara, Tuhan berkati.